Terkadang kita menghadapi situasi di mana ada orang yang kurang menghargai atau kurang yakin dengan kemampuan dan potensi kita, atau meremehkan kita. Berikut ada cara yang berkelas dan elegan untuk menangani orang-orang tersebut. Dengan cara ini, kamu akan mendapatkan apresiasi dan penghormatan dari orang yang meremehkan kamu dan juga dari banyak orang. Hal itu mungkin terasa berat, tapi mari kita coba pandang dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika kita bisa menangani orang yang meremehkan dengan cara yang berkelas tanpa harus menjelekkan diri sendiri atau terlibat dalam perselisihan yang tidak berguna? Berikut ada beberapa strategi yang dapat membantu kita menjawab orang-orang yang meremehkan, tentunya dengan sikap anggun dan berkelas. Jadi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan cukup? Yang pertama, kenali nilai dirimu tanpa perlu membuktikan kepada orang lain. Saat kondisi seperti ini, kita tidak perlu menunjukkan atau membuktikan apa-apa kepada orang yang meremehkan kita. Karena kita tahu nilai diri kita sendiri, kita bisa menunjukkan bahwa komentar negatif tidak mempengaruhi pandangan kita tentang diri kita sendiri. Tetapi kita juga tidak mengesampingkan makna dari apa yang dikatakan. Kita bisa menanggapi dengan sopan dan bijak, tanpa menyerang balik atau membela diri secara berlebihan. Respon secukupnya adalah kunci untuk membuktikan bahwa kamu yang lebih berkelas. Yang kedua, jaga emosional dan reaksi. Kita tidak boleh terpancing oleh emosi atau reaksi yang negatif saat menghadapi orang yang meremehkan kita. Kita harus menjaga keseimbangan dan ketenangan hati agar bisa berpikir dengan jernih dan rasional. Kita bisa memberi diri kita waktu untuk mencerna apa yang terjadi. Sebelum memberikan tanggapan, kita bisa mengambil napas dalam-dalam, menghitung sampai 10, atau melakukan hal lain yang bisa menenangkan diri. Kita bisa menghadapi situasi dengan kebijaksanaan dan kematangan, tanpa terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Seperti kata John F. Kennedy, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan. Yang ketiga, fokus pada pencapaian. Kita tidak boleh membiarkan orang yang meremehkan kita mengganggu fokus dan motivasi kita untuk mencapai tujuan kita. Kita harus menetapkan tujuan yang dapat meningkatkan kualitas diri kita, baik di bidang pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan pribadi. Kemudian kita harus berusaha keras dan berdedikasi untuk menciptakan pencapaian baru yang memiliki dampak positif bagi diri kita sendiri dan orang lain. Seperti kata almarhum Syekh Ali Jaber, dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga. Yang keempat, abaikan saja. Kita bisa memilih untuk mengabaikan orang yang meremehkan kita. Jika kita merasa bahwa respons kita tidak akan memberikan perubahan atau manfaat apapun, kita bisa menyadari bahwa orang yang meremehkan kita mungkin memiliki masalah atau ketidakpuasan dalam diri mereka sendiri yang membuat mereka ingin menurunkan harga diri orang lain. Kita bisa memberikan respons yang sederhana dan santun, tanpa terlibat dalam perdebatan atau pertengkaran yang sia-sia. Kita bisa belajar bahwa terkadang sikap terbaik adalah dengan menghadapi orang yang meremehkan kita dengan hati yang tenang dan lapang. Seperti kata Albert Einstein, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Yang kelima, jadikan sebagai pelajaran. Kita bisa menjadikan pengalaman menghadapi orang yang meremehkan kita sebagai pelajaran yang berharga untuk mengembangkan diri kita. Kita bisa belajar dari kritik atau saran yang mungkin ada benarnya dan memperbaiki kekurangan atau kesalahan kita. Kita bisa belajar untuk lebih bersyukur dan bahagia dengan apa yang kita miliki tanpa merasa iri atau minder dengan orang lain. Kita bisa belajar untuk lebih berani dan percaya diri tanpa merasa takut atau malu dengan orang lain. Itulah sikap untuk menghadapi jika ada orang yang meremehkan kamu dengan cara berkelas dan elegan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.